Masaha atau Bang Leslie sekarang. Bang, Yesus abang namanya siapa bang? Yesus ya Yesus bang. Nah, itu sama abang kalau nanya Tuhan saya siapa? Ya Allah. Yesus itu kan nama. Iya betul. Ya udah itu udah betul. Kalau nama memang tidak bisa diterjemahkan. Allah nggak bisa diterjemahkan bang. Makanya saya sampai buka Oxford, Stanford, Collins. Allah itu ya nama. Ya. Boleh nggak aku jelasin kenapa Allah itu buat kami generic name, Bang? Sadis. Silahkan. Nih. Ini Bang. Di original text dari Markus 14 angka 36 itu ada kata Abba, alfa, beta, beta, alfa. Dan ini asumsinya adalah pengucapan Bang ya, bukan transliterasi. Mampus, asumsi kayak kita asumsikan ya. Ya, ini gini dulu Bang. Asumsinya ini adalah jangan asumsi deh Bang, gini. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Ibrani itu menjadi alef bet gitu kan. Nah, karena alef bet dibaca Abba, maka alef lamet dibacanya Allah tanpa H. Jadi kalaupun mau direvisi mungkin huruf H-nya aja yang dihilang. Allah. Jadi Allah kan? Allah. Kenapa Ya terus udah jadi Salemba Allah. 12 nambahin ya? Kenapa kan mesti Salemba 12 tambah H? Ya nanti aku kasih tahu lah. Ya mungkin itu yang fair gitu. Yang fair mungkin Enggak, Masaha. Ini kamu ngebelain ini Lai salah. Kamu membela yang salah ini makanya ngaco kayak gini karena kayak gitu. Kamu membela yang salah gitu loh. Karena kalau kamu lihat aja, kita tahu ya, orang tuh ngelihat kebenaran tuh dari akademisi melihat kebenaran itu dari segi kualitatif sama kuantitatif. Dari segi kualitatif, kamus yang kita buka itu tadi Kristen Arab Koptik. Kamus yang kita buka itu tadi dari Collins, Oxford, Stanford. Itu dari segi kualitatif, dari segi kualitas. Kalau dari segi kuantitatif, dari segi jumlah, Kristen seluruh dunia itu nggak ada yang kenal Allah. Kamu kalau ngobrol sama Kristen luar, kamu bilang kamu menyembah Tuhan Allah, Kristen luar itu bilang lah, kenapa lo nyembah Tuhannya orang Muslim? Gue pernah ngalamin itu pengalaman pribadi. Nah, jadi dari segi kualitatif, dari segi kuantitatif, lo udah salah gitu loh. Iya. Betul. Gue cerita dulu ya pengalaman pribadi gue teman-teman ya. Jadi waktu itu salah satu klien gue Eropa, dia orang Europe ya kan, Kristen. Dia ngobrol sama gue begini, Jeru, I heard Indonesian Christian have the same God with the Muslim. Hahaha, dia bilang. Saat itu gue terpukul loh sebagai anak putra bangsa ini. Tapi dari saat yang bersamaan gue berpikir, apakah nggak lebih terpukul lagi saudara-saudara sebangsa setanah air gue yang beragama Kristen? Itu kan mockery, ejekan. Gitu yang gue alamin ya 21 tahun yang lalu. Itu makanya kalau dia mau membela yang salah, lihat dulu dari segi kualitatif sama kuantitatif. Kualitatifnya kalah, kuantitatifnya juga kalah gitu loh. Jadi nggak bisa, masalah membela yang salah tuh nggak bisa. Ya betul juga sih Bang, ya make sense ya. Jadi setuju ya, mestinya kalian nggak menggunakan kata Allah ya. Ya. Tetap nggak mau ngaku itu loh. Gini Bang, penambahan kata H itu sebenarnya nggak salah-salah amat. karena begini Bang. Nggak salah-salah amat ya. Iya. Karena kadang salah dikit doang. Salah dikit. Ini kalau dia ngelanggar lampu merah, belum merah banget Pak, tetap ketilang bre. Polantas periwitin dia bilang kan Enggak, belum merah-merah banget Pak. Iya, merahnya belum merah kereng. Baru 3 detik saya langgar Pak. Enggak begitu. Iya kan? Bapak kasih tilang saya kalau saya sudah lewat dari 5 detik Pak. begini Bang, karena Abba itu kadang-kadang juga ditambahin kata H. Contoh Abah Hanom ya kan pakai H tuh. Lah ilah. Tapi Kopi dulu bang, biar nggak ngantuk. Abah. Tiba-tiba ke Abah.
Iya, terus kata anak abah juga ada hanya. Abah, kata abah itu memang pakai H bang, memang pakai H. Abah itu memang pakai H. Bukan Sama ABBA, kayak- bukan. Stop. Cuman kalau penulisan resminya harusnya hanya ALLA tambah H gitu loh. Ini menurut aku. Ya, lu atur aja Mas Aha. Lu atur aja lah. Assalamualaikum Bang Ar-Rasyid. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Weh, darah Yesus. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Asik. Tuhannya kayak David Beckham. Bes, itu kenapa foto lu jadi Perlu di perlu ditepuk tanganin. Kayaknya Enggak terlalu salah kan banget. itu. Sering Enggak, dengar enggak kayak salah. begitu nih. Enggak salah, Sering enggak salah. dengar begitu di gereja. Jadi biar semangat kan, tepuk tangan buat Tuhan. Tuhannya kayak David Beckham makhluk. Tapi gua hargai lo tadi lo pemakaian diksi si Masaha ini ya, brother Masaha, dia bilang apa? Nggak salah banget. Jadi gue inget dulu kalau dia bilang gini, nggak apa-apa lo nggak salah, cuman salah satu kok, masih dapat ponten 9, masih naik kelas gitu kan. Iya, tapi kalau dari dibelah dari kebenaran dan salah, ya itu tadi. Pak, lampunya belum merah-merah banget kok. Baru ganti. Nggak gitu, lo tetap ketilang, Bambang. Coba kita ini dulu deh. Sapa dulu. Udai Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Muslim Bang ya? Alhamdulillah Muslim bang. Bang, saya mau Alhamdulillah. bertanya ini kepada Mas Saha. Bang, tolong berikan bukti data yang real kalau Kristen itu Naik dia berkata Allah gitu. Bang, percayalah Bang, apapun yang ada di otakmu untuk mempertanyakan kepada beliau, kita sudah mempertanyakan dari 5 tahun yang lalu. biar bes lu juga biar bes. Agak ini Biar- suka. Tolong berikan keyakinan ke saya bahwa Kristen itu dia mulai dari lahir Kristen itu dia berkata Allah. Biar saya bela Masaha. Jadi gini, Bang. Jadi Tadi gini. udah itu. Baru Biar saya biar saya belain Masaha. Jadi Masaha ini nggak nyolong sapi, dia nyolong talinya. Sapinya ikut, Bang. Nah, itu. Jadi dia nyuri tali. Demi Allah dia nggak nyuri sapi, dia nyuri tali. Begitu diproses di polisi ya kan? Tanya, kau Sapinya nyolong sapi ya? ikut. Kau nyolong sapi ya? Enggak pak, saya ngambil tali kok pak. Sapinya aja yang salah, kenapa ngikut? Nggak salah-salah banget ya nggak salah. Ngaku aja bang. Nggak salah-salah banget ya. Kita nggak ada masalah. Abang ngambil kata Allah itu tapi janganlah begitu loh bang. Ya. Ini Allah kita pakai ini dari lahir Islam mulai ada bang. Bang, Iya, Bang, Bukan kita comot-comot dari Kristen. Bang, Gini, Bang. Bang Ndai Bara, percayalah Bangnya, percayalah. Abang memohon dengan suara seperti memohon, dengan suara begitu. Abang pikir kita ini, jangan pun yang abang katakan, kita udah korek-korek dari betul-betul dari keaslian biblosnya aja. Dia nggak peduli bang, bukan nggak mau tahu, nggak peduli. Yang penting sesuai apa pemikirannya bang. Darah Yesus. Semoga abang paham maksud saya biar nggak buang-buang tenaga ya bang ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya tepuk tangan buat. Izin Mas Saha, abang masuk Kristen dari umur berapa bang? Aku dari 12 tahun bang. 12 tahun. Ah, 12 Udah mulai mikir tahun ya. memang dia. Udah Nah, mulai mikir dia memang. Saya belajar agama itu dari SD bang, SD kelas 1. Agama Ya. apa tuh bang? Saya tahu pengetahuan saya Kristen Agama itu apa tuh, Bang? nggak Bang, ada ditanya, Bang, agama apa tuh, kata Bang? Allah. Ya, Iya. kalau SD pasti belajar agama lah bang. Ya. Iya. Oke. Agama Nah, saya tahu dari SD saya nggak ada kata Allah, tapi kata Allah. Betul. Ada hanya Allah, nggak ada double L-nya. Oke. Kalau Kristen itu, Oke bang. baru Kalau gitu, saya baru tahu
Kristen pakai kata Allah itu 2024-2025 ini. Masya Allah, Bang, Indonesia mau jadi apa sekarang? gini loh Bang. Itu kan Oke. tulisannya hurufnya pakai Latin Bang, bukan Arab. Kalau Arab iya memang harus dibacanya Allah. Tapi karena ini Latin dibacanya Allah. Kalau gitu ya mulai besok Kristen- guru-guru ngajar. Saya terangkan Kristen itu Jangan, Banjero, jangan. Udah Kristen biarin, itu biarin, cuman biarin yang mereka ada di berdua. Indonesia aja, Dah. Bang. Kalau Kristen ini itu, saya Kristen itu tunjukin cuman aja. ada di Indonesia aja. Jangan nengahin, jangan ada nengahin. Enggak. Jangan Oh, iya, udah, ditenangin. udah. Oke. Udah lanjut Bang. Masaha, bantai. Iya. Bang ini bantai juga Bang. Kalian bantai-bantai Bang. berdua. Kalau Langsung. misalnya huruf Latin ALLAH dibacanya Allah, Iya. berarti yang mulai besok guru-guru SD ngajarin murid-muridnya ya bacanya Allah juga dong, ALLAH. Gitu kan? Iya, pertanyaan saya, Kristen itu cuman yang ada di Indonesia saja. Iya, aku nggak tahu Bang kalau Kristen di luar Bang, aku nggak tahu. Iya. Karena Allah itu Bang. Enggak, gue izin ya atas Bang. nama enggak saya Bang, sedikit orang- 1 menit saya meluruskan dulu sebentar izin. Silakan, Karena nggak silakan. bisa terjadi pembiaran kayak begini karena ini masalah akidah ya. Sorry Bes, ini masalah akidah. Begini, saya bisa jawab dengan mudah ya. Bahwasanya Anda mengatakan sering kita dengar teman-teman Kristen kan seperti ini ya. Muslim, lu kan Allah, kalau kita kan Allah, beda dong. Ini teman-teman Kristen yang tuduhan-tuduhan seperti ini saya anjurkan, saya sarankan belajar banyak lagi tentang ilmu fonetik atau bunyi-bunyian. Betul ya Pak Jimbril? Nah, saya bisa buktikan ini dengan sebuah teori implementasi pada fakta. Saya praktekin Dudukan. aja langsung boleh Bang? Nggak, sebentar. Dudukkan 3 orang Muslim, 1 dari Jawa, 1 dari Sunda, 1 dari Bugis Makassar. Maka dihadapkan pada tulisan ALLAH, 3 orang ini akan berbeda bunyinya. Yang Sunda akan berkata Allah, terkesan fonetik di pendengaran di kuping kita itu ALOOH. Kemudian yang Jawa, dia akan berkata Allah, terkesan fonetik di pendengaran kita, dialek logat atau pendengaran bunyi-bunyiannya tersirat seperti AWLOH. Yang Bugis Makassar, dia akan berkata persis seperti teman Kristen, Allah. Ini terjadi juga dalam kehidupan gue. Waktu gue kecil, babe gue kan, gue lahir besar di Jakarta, babe gue orang Bugis Makassar. Gue ikut jemaah sholat takbiratul ikromi begini Bang Jibril, Allahu Akbar. Dalam hati gue, babe gue udah jadi oten nih jangan-jangan. Kayak Ya, gitu. tapi ini dasarnya Masaha. Ini coba kamu baca. Cambridge. Kenapa kamu bacanya Cambridge, bukan Cambridge? Ya, Kenapa kamu bacanya Cambridge? bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Karena ini nama, betul nggak? Karena nama dalam bahasa Inggris, kamu menyebutnya Cambridge, betul nggak? Iya. Nah, Pronunciation. ini Allah, ini nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi kamu menyebutnya gimana? Allah Bang, beda Bang. Nah, Karena dia bisa bedain ini, dia Iya. nggak bisa bedain itu. Bagaimana? Karena Inggris dan Indonesia sama. Nggak, ini udah pura-pura. Latin Bang. Kita kan sama-sama menggunakan Latin. Ya kan? Sumbernya Latin Nah, itu kenapa kamu lahir membaca dari mana? Cambridge itu Cambridge? Ya karena Nggak, kalau ini udah pura-pura. Dia udah tahu ini. Gini bang, coba tunjukkan Latin dari Kristen sama Islam itu gimana sih bang? Coba bang, tunjukin Latinnya bang. Latin Kristen. Tadi sama Huruf Ustadz Fatih Latinnya udah dari Kristen ditulis itu, loh. tunjukin bang. Dari Kristen itu huruf Latinnya gimana bang? ALLAH yang tertulis di Alkitab. Walaupun kalau menurut saya hanya itu harus dihilangkan. Itu. Terus Amalnya bahasa juga aslinya satu gimana sebenarnya. itu? Kalau di Islam kan pakai huruf Arab, alif lam lam ha, Astagfirullahaladzim. bukan pakai huruf Benar. Latin, kan? Nah. Terus Coba Ustadz Fatir dalam coba ulang lagi yang Kristen tadi. itu seperti apa? Bang Rashid, Bang Rasid, bisa open cam, rambutnya Bang keren Rashid. banget sih. Bisa open cam Bang sini, Rasid Bang rambutnya Rashid. keren doh. Di roomnya ente nggak bisa open cam, di sini bisa open cam.
haram hukumnya soalnya. Enggak, sebenarnya Mas Aha udah tahu itu nama, cara penyebutannya seperti pronunciation, fonetik itu sama seperti itu, nggak bisa. Sid, lu habis kunjungan kerja ke Paugasari, pabrik tepung itu kenapa lu? Ini suara ngecharge siapa ya? Bentar. Ini Bang Rashid, cas lu cabut dulu lah. Ya, oh sorry. Darah Yesus. Saudara yang terkasih. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Udah kena virus. Ayo bangsa masa tunjukin huruf Latinnya seperti apa? Huruf Latin dari Allah. Iya dari Allah. Bang. Iya tadi aku lu udah tahu- bilang ALL. Lu tahu nggak? Sebentar Mas Aha, gue mau bela lu bahasa. Lu tahu nggak Bang Ndai Bars yang namanya Protestan itu kenapa bisa ada? Belum. Nggak tahu bang. Karena dia awalnya cuma maunya Protestan. Nah dia bikin denom baru, Protestan. Dia lawan sama dia yaitu apa? Ngeyelan. Jadi denom sekarang udah ada 3 denom yang kita kenal, Katolik, Protestan, sama ngeyelan. Nah ini dia nih, yang penting ngeyel. Tepuk tangan buat Tuhan. Paham. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini gua udah ketemu sama beliau face to face nih. Udah gua lihat nih kepalanya yang kena dosa waris nih, kepalanya nih. Masih aja. Kalau di ilmu eksakta itu kan fisika termasuk matematika ilmu pasti kan ya. Ya panjang kali lebar kali tinggi sejatinya sama dengan apa isi atau volume kan. Nah kalau buat Mas Aha, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan gua mau pakai kata Allah, lu mau apa? Tapi Mas Aha ini apa? Dia tetap kok. Mas Aha ini tetap Kan tadi aku dengan udah bilang, kewarasannya Bang, tetap. itu. Kalau buat aku itu bukanlah bahasa Arab, itu bahasa Iya. Ibrani. Innalillah. Itu loh. Iya, Mas Aha, iya benar bahasa Ibrani. Bang Leslie ngomong dong, gantian deh. Iya. Supaya nggak ada kesan dominasi, ya kan ada apa? Insya Allah. Akhirnya jerah ya. Atau Bro Tempoyak masih ada di atas. Silakan dari tadi nih brother kita dari Buddhis ini belum ada komen. Saya nyimak aja bang, soalnya sudah nampak layar monitor 3 itu kena mental bang. Jadi lebih baik nyimak aja gitu kan. Ya ibaratkan tuh saya mau ngajarin apa. Kalau pernah nonton film Fast and Furious, Toretto mau diajarin nyupir mobil kan lucu. Jadi kan lebih baik kita diam nyimak gitu. Gimana dia ngatur gigi, gimana dia mijak rem kan gitu kan. Kalau bahasa umumnya lah bang. Nah, makanya saya lebih milih diam, saya lihat, saya simak gitu. Bertanya pun segan saya. Masalahnya Toretto lagi ngajarin yang awam buat nyetir jago, nggak mau ikut. Atau analoginya gini, gue pakai analogi tadi Polantasnya Bang Jibril. Jadi begitu ketangkep, dia bawa mobil, dikasih lihat SIM C. Pak, ini SIM C untuk roda 2. Tapi kan semua sama-sama punya roda, Pak. Nggak salah-salah banget kok. Tetap kena tilang Bambang. Enggak salah-salah banget. Enggak, kalau gue jadi Polantasnya nggak gue tilang, gue kasih lagi sambil gue ngomong, ya ada Pak, suka-suka Bapak aja, yang penting Bapak cepat sembuh ya Pak ya. Ayo jalan Pak. Ada Dev di bawah. Ini beneran Dev. Coba naikin. Kita temukan dengan Jibril. Berani nggak dia? Kita mau lihat kata Allahnya, dia pengen banget tuh. Pokoknya dia sampai mana-mana. Oh langsung, ini langsung dia nih. Kalau dijambak dia langsung nyiapin semua laptopnya, nyiapin semua data-data gabrulnya. Dan gue udah hafal. Udah Metodologi dia gue hafal, yaitu apa? Namanya maksamologi. Maksamologi dan Terakhir data dia yang bikin gue gemeter tau nggak apaan Rasid? apa tuh? Microsoft Excel. Langsung langsung bergetar gue. Gimana gue ngalahin Excel ya? Oh salah orang. Oke siap. Kirain si itu sih.
Kok kepikiran Dev, gitu? kalau Dev itu dia pakai tulis Syekh dulu. Syekh. Sama kayak tadi, blunder kan sumbernya dari AI. Ditanya sama Bang siapa tadi ya kan? Ditanya sama Bang Ton. Nah, AI itu sumbernya dari mana? Ya dari AI lah. Jadi ada AI untuk AI gitu kan. Langsung bergetar usus gua. Anjay, datanya Excel coy. Ngeri. Tepuk tangan buat Sebenarnya Tuhan. tadi itu Tepuk Bang tangan buat Jeru, Tuhan. kalau memang ada yang mau menyanggah Bang Jibril tadi itu Bang Jeru ya, itu boleh dia sanggah, tapi harapan saya tuh sebenarnya besar. Harapannya gimana? Mau nyanggah? Dia menyimpan harapan dong. Iya, menyimpan harapan saya, Bang. Masalahnya begini, di situ kan ada Bang Jibril ini, dia memberikan data dengan komputer yang saya nggak tahu RAM-nya berapa, ROM-nya berapa, yang jelas monitornya 3 nih. Nah, jadi kalau mau menyanggah, maksud saya tuh lu sanggah juga tapi pakai monitor 4 deh gitu nah jadi maksudnya kalau masih menyanggah dengan mohon maaf gitu kan, catatan di sebuah kertas, gimana ya, saya susah juga ngomong Yang gua ngeri kalau dengerin yang perang. enggak Bang Tempoyak, yang gua ngeri denger cerita lu itu, besok si Blunder live nantang kita dari toko komputer di Glodok tuh dia live-nya. Ngerti kan Bang Jeru izin, kan Bang. analogi yang saya sampaikan ini kan, istilahnya kan kalau kita mau mengalahkan musuh yang menggunakan sebuah tank, minimal lu punya pesawat tempur gitu loh. Jangan lu datang dengan motor Supra gitu loh, maksud saya tuh gitu. Itu aja mas. Terlepas. Jadi gini, saya tidak membahas sebuah keimanan di sini gitu loh. Maksud saya tuh gimana ya? Lebih kepada toolsnya lah, alatnya gitu loh. Imannya kesampingkan dulu deh gitu. Nah, iman kepercayaan lu A, kepercayaan ini B. Nah, kalau yang masalahnya yang B ini bawa tank gitu nah. Terus gimana cara lu mau menang sedangkan lu datang bawa motor Supra gitu loh. Iya kan? Ya kan minimal sama tank dulu deh. Sama-sama Udah gitu, tank ya kan. Udah gitu cicilannya masih 6 bulan lagi. Cicilan Supra. Ya kan Gua itu komen maksud kalau saya ini. tuh saya analogikan lebih sederhana biar teman-teman di bawah nih yang nonton paham gitu loh. Bukan kita tadi bermaksud apa yang teman-teman muslim ini menghina yang teman-teman Kristen, bukan. Cuman saya sebagai pihak netral juga melihatnya ya lucu kalau misalnya lu mau menantang orang yang bawa tank dengan membawa sepeda, ya nggak akan menang bro gitu loh. Minimal lu datang juga bawa tank. Nah, misalnya lu mau berargumen, mau menyanggah deh argumennya orang yang bawa tank ini, lu datang bawa tank juga gitu nah. Iya betul. Gitu. Ya itulah selama Saya ini, nyimak Bang, lagi lah kalau bang. memang- Soalnya saya nggak punya monitor 3 di sini, lebih baik saya Kalau diam. memang Izin Bang Tempoyak. Ya. Izin Ya, Bang. Bang Tempoyak, izin. Selama saya melintasi room Kristen ini, mereka patokan itu untuk membantah agama Islam itu cuman hanya di aplikasi Kementerian Agama, Bang. Mereka tidak berani membuka Al-Quran yang asli gitu loh. Tidak ada. Mereka itu lari ke aplikasi, Bang. Aplikasi kementerian gitu loh. Nah, di situ mereka nggak berani, nggak ada. Mereka terjemahan langsung buku nggak ada. Mereka masuk di situ. Nah, kalau seperti Bang Arf, Bang Rasid, Bang Todd, semua sama Bang Jibril ini, mereka langsung ke aplikasi, ke yang ahlinya gitu loh. Mereka takut, Bang. Mereka tetap ngotot gitu loh. Itu kalau teman-teman dari Kristen ini. Jadi Mari sebenarnya kita buka data-data yang asli gitu loh. Jangan hanya di aplikasi Play Store membantah agama kita gitu loh. Ya, izin teman-teman, saya juga ingin menyampaikan sesuatu kepada Bang Tempoyak ya, saudara kita dari Buddhis. Mungkin ini juga udah Anda ketahui, bahwasanya fenomena atau dilema yang terjadi mengenai kata Allah ini, Bang Tempoyak, sebenarnya dari pihak internal kekristenan sendiri sudah masif juga.
ada pergerakan itu. Sebagian dari teman-teman Kristen itu meminta agar sesegera mungkin dihilangkan kata Allah itu dari kitab mereka, terjemahan. Gitu loh. Mungkin si blunder sendiri tidak tahu tadi, atau mungkin udah tahu pura-pura nggak tahu, atau ingin menganggap bahwa sebagian saudara-saudara seimannya yang masif juga melakukan langkah dan upaya untuk sesegera mungkin menghilangkan kata Allah itu dianggap musuh buat dia. Gitu loh. Tapi Bang Tempoyak, ini sebenarnya monitor saya ini konsepnya konsep pagan, Bang. Jadi ini monitor Bapak, ini monitor Firman, ini monitor Roh Kudus. Nah, kalau ini mati 3 hari nggak apa-apa. Ini mati 3 hari nggak apa-apa. Tapi ini jangan mati. Nanti kalau mati ini jatuh semua. Jadi pokoknya ini satu hakikat, Bang. Pokoknya monitor saya ngerti arahnya kok, Bang. Pokoknya monitor saya pagan banget deh, pagan pokoknya. Ya itu tadi Bang Jibril saya bilang kan, saya tadi menyangga Bang Masya itu terlepas keimanan dia, maksudnya itu oke lah kamu punya kepercayaan yang mungkin susah kamu bantah, gak masalah. Tapi kalau kamu mau menyanggah sesuatu, lihat lawan musuhmu gitu loh. Misalnya gini deh, Indonesia mau perang dengan Amerika, lihat dulu kita ada nuklir nggak sih gitu loh. Kalau kagak ada, ngerem dulu dah, biarpun menang gitu loh. Biarpun lu bener, merasa lu bener. Ya, tapi gini Bang, sebenarnya ini nggak jokes aside ya, bercandaannya kita kesampingkan dulu. Tapi mau laptop pun atau mau nggak ada handphone pun, sebenarnya kalau sumber data kita valid, atau ya contohnya tadi yang saya tunjukin itu dari Oxford, Stanford, Collins, nggak ada satupun dari Wikipedia sebenarnya. Sebenarnya mau kita nggak ada handphone pun, kalau data kita memang valid, ya valid aja gitu loh. Justru tanknya itu data validnya, bukan jumlah monitor. Sebenarnya itu sih. Sama seperti Bang sama seperti Pak Denny ini. Sama seperti Pak Denny nih. Pak Denny, selamat pagi. Pak Denny ini data dia tuh nggak bisa kita lawan. Dia udah ketemu Tuhan langsung dan dia udah diangkat Tuhan. Jadi saya mau bawa 70 monitor sekalipun nggak bisa gitu loh, karena data dia tuh datanya data teos. Susah kita ininya. Jadi betul nggak Pak Denny? Pak Denny, selamat pagi. Iya. Ya tapi pada data kebenaran. Lagian kalau aku ngomong memang sebagai contoh, kalau ke Alkitabiah kita ngomong masalah Alkitabiah ya. Aku jarang nyebut ayat, jarang banget. Tapi semua yang apa aku katakan itu berdasarkan ayat Alkitab semua gitu. Itu tanknya. Bang Jibril juga tahu itu. Bang Jibril mantap. Susah ngalangin data kayak gitu kan, susah kan. Saya mau dari data dari UNESCO, dari PBB pun nggak bisa ngalahin kayak gitu. Dia udah ketemu Tuhan Bang, gimana kita bantahnya? Berarti utusan Tuhan Bang. Nah, pada dasarnya kan kita yang kita yang membantah subhat, kita lebih siap daripada orang yang membantah. Pada akhirnya Pada akhirnya ya selalu kalah dalam segala aspek gitu. Udahlah kita membantah, menunjukkan data-data yang baik dan benar, dan pada akhirnya mereka kalah segala aspek. Udah kayak gitu aja. Bayangkan Bang, saya pernah diskusi sama satu oten, nggak usah disebut namanya ya, inisialnya Kudis. Nah, itu gua sampai nurutin Bang. Coba dong, mic-nya jangan pakai mic itu, mic lu kegedean. Gua ganti mic gua Bang, gua turutin, gua pakai mic yang sama kayak dia, setara. Ya emang tetap kalah, emang kalah suara udah. Ya gimana? Kalau memang kita udah siap gitu, dari background, dari persiapan monitor, dari persiapan alat-alat atau apapun itu. Karena memang kita dulu untuk membantah subhat-subhat ini, kita mencari kenyamanan diri sendiri dulu. Biar apa? Biar kita enak menyampaikan kebenaran ini dari sisi keislaman, gitu. Dulu saya risih pakai headset terus-terusan, pakai headset itu kalau 3 hari berturut-turut saya pakai headset. Abang tahu, mungkin kalau ngikutin tahu sendiri, saya nggak ada waktu. Pagi, siang, malam udah kayak apaan tahu saya. Bayangkan kalau saya pakai headset itu terus-menerus. Nah, saya akalin, saya pakai cara, ya sudah. Saya udah kayak podcast, nggak perlu pakai headset, saya cuma pakai mic, nggak mendengarkan suara orang dari luar dan lain-lain. Ya udah kayak gitu aja, karena cari kenyamanan dulu, apapun berapapun harganya, kan gitu. Tinggal ya, tapi sebutin. Itu best, lo mau pakai mikrofon kayak gimana pun, mau pakai headset kayak gimana pun, kalau lawan lo udah ketemu Tuhan gimana best?
Iya itu dia, malah balik lagi kalau itu. Iya, udah susah, selesai di situ. Udah susah. Mundur gua lagi. Ini Pak Leslie, Pak Leslie. Artinya ngobrol sama siapa, sama Lord. Iya. Bayangin gue lagi diskusi panjang lebar 3 tahun lalu, gue inget banget Pak Denny. Bang Rashid ini tahu nggak lagi diskusi sama siapa? Lah, masih diskusi sama siapa? Bang Rashid ini lagi diskusi sama Roh Kudus. Hasyamalah. Betul. Hasyamalah malah. Pak Denny, Masih ingetin aku. Pak Denny sepakat nggak dengan umumnya Kristen yang mencoba bukan memaksakan ya, gue pakai diksi lain lah ya, yang mencoba untuk lebih dekat bahwa arti Lord itu bisa diartikan sebagai Tuhan. Oh, kalau itu bahaya itu kalau aku menjelaskan. Nggak sepakat? Bukannya nggak sepakat, kalau aku menjelaskan panjang. Aku mau menjelaskan secara data aja. Gini loh ya, kalau aku dikasih waktu untuk menjelaskan ini begini. Kata-kata Lord itu kan di KJP, kitab yang aku pegang. Aku pegang KJP itu udah 33 tahun. Jadi aku kenal betul penulisan daripada kata Lord itu dari KJP. Nah di KJP, kata Lord itu terbagi menjadi 3 macam tulisan. Satu huruf kecil semua, yang satu pakai L huruf besar, yang satu lagi huruf besar semua. Kalau Lordnya ditulis di KJP huruf kecil semua, itu spesial untuk manusia. Tetapi kalau sudah pakai L huruf besar, itu sudah merujuk sebenarnya kepada Tuhan. Tetapi kalau ada juga kalau yang Lord huruf besar semua, itu merujuk kepada Tuhan, yang merujuk biasanya Bapa. Atau kalau Lord yang pakai L huruf besar itu juga Tuhan. Tapi itu banyak merujuk kepada Yesus. Oh, jadi yang jadi rujukan dari sistem block letternya ya kan besar. Iya, gue rasa dengan keterangan Pak Denny ini, gue berasumsi ya, jangan-jangan LAI memakai metode yang sama. Karena di LAI sendiri ya kan ada Tuhan besar, Tuhan kecil. Ya, makanya gue udah bilang sama teman-teman Muslim, beruntunglah kalian. Tidak ada namanya Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf besar. Bayangkan kalau kalian juga Islam, begitu masuk alam barzah, malaikat datang ditanya man robuka, terus ditanya malaikat huruf kecil apa huruf besar Tuhannya, malaikat dipecut loh. Nggak, jadi sebenarnya kalau kaidah yang barusan Pak Denny jelaskan kan ada kapital, ada ini, ada itu ya. Tapi kalau kita buka dari kamus bahasa Inggris, ini kita nggak ada. Soalnya ini bahasanya KJP itu bahasanya KJP, L besar L kecil itu. Iya. Tapi kalau jadi KJP yang berhak untuk menjelaskannya. Iya. Tapi kalau kita buka dari yang punya bahasa ya, dari Oxford Learners Dictionary, Lord itu artinya orang yang dihormati yang pertama. Habis itu betul. Habis itu Lord itu bisa juga dijadikan high official positions. Habis itu kalau my Lord, tuanku, itu bisa jadi judge, bisa jadi bishop atau bisa jadi orang-orang yang punya nobility. Nah, kalau Tuhan itu pakai the di depannya. Kalau the Lord baru ke God atau Christ. Oke, Bang Gibril, gue mau tanya. Ya, tapi Alkitab nggak ada, hampir nggak ada kata the Lord, jarang kata the Lord. Gue mau tanya sama semua nih ya yang hadir di sini ya. Ini gue mau tanya sama semua yang hadir di sini, termasuk Pak Denny. Tetapi Pak Denny yang menjawab pertama ya. Pada saat Queen Elizabeth mengunjungi Keraton Hadiningrat Yogyakarta, ketemu Sri Sultan Hamengkubuwono. Saat itu Pakubuwono. Pak Pakubuwono. Sultan Hamengkubuwono lah ya. Hamengkubuwono Jogja, oke. Nah, pada saat Queen Elizabeth mengunjungi Keraton Jogja, dia mengatakan seperti ini, My Lord Sri Sultan Hamengkubuwono, karena nggak mungkin dia bilang my God, ya kan? Nah, pada saat Queen Elizabeth mengatakan My Lord Sri Sultan Hamengkubuwono, itu Lord yang mana yang menurut Pak Denny? Habis itu teman-teman itu untuk penguasa sebagai raja ya, bisa bukan blok letter yang mana kalau dituliskan sama wartawan? Huruf kecil semua. Huruf kecil semua. Saya pernah baca ya CNN menulis. Nah, yang benar kalau menurut KJP lo ya, aku basisnya kayak dari KJP ya. Kalau semacam Abraham itu juga Lord tapi huruf kecil semua. Abraham juga gitu. Oh, berarti ini diambil dari internal kekristenan sumbernya dong kalau gitu. Betul. Itu kamu sekarang kamu menangkap penjelasan saya. Ini diambil dari khusus dari pengguna KJP. Dia menggunakan kata-kata huruf-huruf tersebut.
Makanya yang bisa menjelaskannya dari Kristen, cuma Inggrisnya dikaitkan banget sama ada yang apa yang tertulis di KJP. Jadi kayak Abraham gitu, kalau kamu cari ayat yang untuk Lord Abraham ada itu ayatnya. Nah itu Lordnya itu huruf kecil semua. Tapi kalau udah mulai Tuhan itu pakai L besar. Aku juga bisa kasih ayat, kalau kamu mau tanya akan aku carikan gitu. Aku bisa buka kamera supaya jelas. Oke, kita sapa Jadi dulu kata- tamu yang baru datang. Iya, apalagi nih. Halo, selamatkan pagi, Petra. Iya, selamat pagi. Iya. Apa yang mau dibengkokkan, Bang? Silakan. Yang dibengkokkan, aku mau jadi mualaf nih. Gimana tuh? Gini caranya, Bang. Gimana tuh? Gimana? Cara mau mualaf serius. Nah itu si Petra itu memang kebiasaan begitu, gak komal-komal begitu, Mas. Ah kacau, masa gitu. Enggak, kalau gue sih tadi jawabannya jangan dulu, gue bilang begini, kalau gue simple, kalau untuk si Petra ya, kalau untuk Kristen yang lain, teman-teman Kristen ada kemungkinan benar. Jawabnya gampang gini, jangan Petra, nanti di neraka nggak ada bahan bakarnya kalau lu masuk. Ya nggak boleh gitu dong, nggak orang mau mualaf atau nggak mualaf itu jangan dibikin main-main. Aku nggak setuju Petra, kalau kamu masih di bawah aku nggak suka itu. Jangan gitu, kalau serius lah, jangan Ajarin Pak Denny. Kasih tahu Ayo dia. dong, main turun sih. Ajarin saya mau mualaf gitu dong. Yo, gimana? Allah itu siapa sih? Allah itu siapa sih? Coba. Apakah dia menciptakan langit dan bumi? Allah itu nama yang kalian curi lalu kalian simpen di Bible dan kalian hormati. Ya. Oh, Baru tahu kan? emang dari Quran mana Allah mengaku dia itu namanya? Yo, mana punya SDM rendah. SDM rendah. Yo, Gini, Bang. Iya, gini. Bang. mana? Gini. Ini. Mana? Kalau kau bertanya begitu, izin teman-teman, kalau kau bertanya seperti itu sama aja pengandaian gini. Kau seekor katak masuk ke sarang singa, mau mengajarkan bang singa-singa ini bagaimana cara mengaum. Nah bunyi lo aja udah. Terus lu mau ngajarin kami cara mengaum. Itu perumpamaan buat lu, bukan untuk teman Kristen yang lain ya. Kenapa sih nggak masuk asik itu ngobrol santai? Kenapa sih harus kayak gitu? Aku nggak suka. Betul nggak Pak Denny kalau saya katakan seperti itu? Jadi masa ini saya andaikan, masa ya khusus ya, bukan teman Kristen pada umumnya. Dia ini seekor katak masuk ke gerombolan singa, terus dia berteriak nih, si katak nih, kodok nih. Kalian singa-singa, baris. Saya ajarkan kau cara mengaum. Kayak gitu kan? Wah. Salah nggak kalau saya ngomong gitu Pak Mau Denny? dikasih loda rohani yang kedua. Nih. Buat hiburan aja lah. Lagi anak-anak ngobrol diganggu kayak gitu, itu kan nggak membangun, nggak mengedukasi. Ngapain lagi? Iya, akhirnya dampaknya kan akhirnya di bawah kan saling menghujat ya kan? Iya. Ini ya yang memancing itu coba yang terjadinya itu dan apa? Karena seorang teman Kristen yang notabene ya saya tegaskan tidak mewakili kekristenan yang model kayak gitu. Iya. Dengan- Aku nggak suka yang kayak gitu. Betul Bang Jeru. Iya. Maaf ya teman-teman Kristen yang di bawah, yang namanya Petra tadi, saya pribadi menganggap bukan mewakili kekristenan, karena tidak semua Kristen seperti itu. Masih ada Kristen-Kristen yang sejuk, ya kan, tidak tendensius, ya. Itu kalau masa yang tadi, saya ambil perumpamannya bukan seorang Kristen ya, seekor katak gitu loh, seekor kodok.
Dia bukan domba-domba kalau yang tadi itu, domba-domba anak Tuhan bukan, tapi dia adalah seekor kodok yang sesat, bukan lagi domba sesat. Naik dengan gagah berani nanya, Allah, berarti dia nggak ngikutin apa yang tadi kita bicarakan sama Mas Saha, apa yang kita bicarakan sama Pak Denny. Aduh, mudah-mudahan doa saya tidak bertambah Kristen-Kristen yang kayak tadi. Iya, amin, amin, amin. Petra. Justru Kristen-Kristen seperti itulah ya contoh yang berpotensi memecah belah anak bangsa, putra bangsa ini. Betul. Karena di ruang diskusi yang akademis, dia masuk dengan otak yang sudah diracuni oleh kebencian, atau otak yang sudah diracuni oleh Islamofobia, Muhammadfobia, Rasulullahfobia, Islamofobia, kayak gitu. Jadi kita akan sulit kalau kita berhadapan, mau 5 menit, mau 5 jam, nggak akan bisa. Kenapa? Karena pola pikirnya sudah terpolarisasi oleh racun-racun tersebut. Betul nggak Pak Bang Tempoyak? Betul Bang. Kalau saya tetap kepada komitmen ucapan saya tadi awal, mau menyanggah apapun, minimal keluarkan data gitu. Dan datanya tolong valid gitu kan. Ya terus yang tadilah tetap aja saya pengennya ya, kalau mau ini kan perdebatan soal kata kan. Iya. Yang Bang Jibril keluarkan 3 layar monitor, minimal sanggah pakai 4 layar monitor lah, atau 3 juga lah gitu. Nah terus situs-situsnya pada saat mau ngambil gitu ya, jangan apa ya ini ya aku lupa gitu, jangan. Berarti kan istilahnya belum mulus, oper giginya belum mulus tuh. Ya betul nggak Bang? Kalau Bang Jibril tadi kan dia seperti apa ya, mutarin kamera macam film sinematik aja tadi tuh, ke atas turun ke bawah turun ke sini, Cambridge, nanti pindah ke situs apa lagi sampai saya aja lupa tadi. Ya kan? Kenapa setiap iya, jadi gini Bang Tempoyak, kenapa pemaparan yang argumen-argumen itu diperkuat oleh data, visual dan lain-lain, semata-mata pertama sejatinya untuk menghindari jatuhnya fitnah. Kedua dihadirkan itu sehingga netizen pun sendiri bisa meng-crossing check. Gitulah. Betul Bang. Saya setuju itu. Karena ini di ruang publik. Bener. Pokoknya saya salut lah tadi tuh Bang Jibril itu. Saya lihat itu aja kan langsung on cam tadi tuh. Nyimak, saya aja diem aja lihat dari tadi kan. Cara Bang Jibril mengambil data-data gitu aja kan kita sudah tahu ini orang oper gigi aja mulus kan. Iya kan? Sudah karena kayak selain itu kan. Keren. Karena selain untuk menghindari jatuhnya fitnah, sejatinya pun setiap pemaparan argumen yang dibangun dengan diperkuat oleh data supaya bisa dipertanggungjawabkan baik di aspek moral maupun aspek hukum. Ingat loh, walaupun di ruang publik yang namanya media sosial, dunia fana, dunia maya, hati-hati, bukan berarti tidak ada yang tidak bisa ditabrak, ada. Iya kan? Bener Bang. Contohnya saya sebagai muslim, ada dua bahagian daripada diri saya, yaitu pertama, saya sebagai bahagian dari seorang muslim, maka saya merujuk kepada jangan pernah menabrak kaidah-kaidah apa daripada ajaran, yaitu Al-An'am 108. Sementara di sisi lain dari diri saya merupakan bahagian dari warga negara Republik ini. Apa yang harus saya hindari? Saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menabrak Undang-Undang ITE tahun 2016 pasal 28 ayat 2 Junto 45 dan atau 156 KUHP. Maka enak-enak aja kita bernarasi. Betul nggak? Betul Bang. Nah ini seperti mungkin teman-teman yang nonton lihat kan cara Bang Jeru menyampaikan itu, lihat aja itu sudah macam Rocky Gerung dah tuh. Nah jadi kalau mau menyanggah gitu loh, maksud saya tuh minimal agak kaliber juga lah gitu. Nah kalau hanya kita berandaikan katanya kata sini kata situ kan susah juga, betul nggak Bang? Asik juga nih. Iya, kalau kita mau nih, Bang kalau simpelnya kita mau menyanggah orang yang pinter,
Lu mesti pinter gitu loh bro, maksud gua tuh gitu. Jangan dengan ilmu ala kadar lu maksain seolah-olah lu lebih pinter dari dia. Itu sama aja seperti kita melawan guru. Kan ada guru matematika, dia lagi ngajarin, nggak kayak gitu pak, oh matilah kita. Iya, gini. Asik juga nih kalau Pak siapa nih, Bang Tempoyak diarahkan. Ya bang. Bang Tempoyak diarahkan bikin komal, jadinya komalnya netral. Abang jadi moderator, ya kan? Abang Saya jadi nggak moderator. berani bang bikin komal di antara maha guru macam ini. Ngeri Iya kan? bang. Tenang, Jadi saya abang yang kena lihat mental nih, nanti siapa takutnya. yang modal Gitu congor loh. langsung aja selepet gitu. Halo, selamatkan pagi Pendeta Ultima. Tuhannya Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahnya Allah memberkati juga. Bapak Protestan apa Katolik? Protestan ya Pak ya? Enggak ada Protestan, enggak ada Katolik. Enggak ada Protestan, enggak ada Katolik, Manusia. tapi Bapak pendeta. Buatan manusia. Darah Yesus, mulai kan? Darah Yesus. Ya, gimana Pak? Gimana? Apa? Gue nggak ada masalah. Gue ditanya. Enggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah, Islam hebat kok. Islam hebat baik, Quran kitab terbaik. Nggak ada masalah. Ini kalau memang supaya diskusinya nggak stuck jalan di tempat, Pak Pendeta Ultima kan sudah mengetahui ya dan sudah menjadi rahasia umum akhir-akhir ini begitu masif di beberapa komal, baik komal-komal muslim maupun bahkan teman-teman komal Kristen membuka ruang mengenai fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, yaitu penggunaan kata Allah. Nah, sebagian teman-teman Kristen secara masif pula meminta agar sesegera mungkin kata Allah dihilangkan di dalam terjemahan berbahasa Indonesia kitabnya. Nah, kan terpecah dua nih pemahaman internal kekristenan sendiri. Bapak ada berdiri di pihak atau terkategori yang mana? Apakah Anda duduk di biar aja nggak perlu dirubah, atau Baik. Anda masuk ke yang grup itu? Kalau saya gini, saya kan saya sudah selesai dengan Tuhan ya, urusan dengan Tuhan sudah selesai. Tetapi saya belum selesai urusan dengan tubuh saya yang fana ini. Nah, tapi saya juga belum selesai urusan dengan sesama. Jika itu memang meresahkan orang lain, saya ikut prihatin Pak. Ikut mengikuti bagaimana supaya tidak menjadi keresahan. Oke, baik. Jadi begini Pak. Bon Jovi, gue pikir siapa? Pikir siapa? Enggak, gue pikir siapa kau begitu kau kasih lihat mukamu dasar Bon Jovi. Dengan Bang Juma aku langsung ke tentang roh saja. Al-Isra 85. Kalau orang Muslim itu diberitahu sedikit saja. Nah, kita sudah nggak bisa dialog itu Bang. Kalau kita sejak kecil kita sudah tahu tentang roh. Kalau Anda kan Nabi Muhammad aja diberitahu sedikit saja kok. Al-Isra 85 ya kan. Kita hanya saling berbagi aja. Lo berbagi syariat Islam, gua berbagi Kristen. Anda membagi kesesatan. Tanpa saling menjelekkan. Betul. Tepuk tangan buat Tuhan. Selalu jadi hal yang menarik kalau ngomong sama Edi Badeng. Iya. Sama Pak Denny juga, mereka satu hakikat dua pribadi kok, sama-sama ada Tuhan di dalamnya. Saya Yesus, baru kenal buat Tuhan. Saya malah baru kenal. Iya, tapi kalian bertemu di Komal ini. Ternyata kalian ini sama. Ada hakikat yang lain di antara kalian, yaitu Tuhan. Nanti dulu klarifikasi dulu, yang baru kenal yang mana Bang Edi? Saya tuh baru tahu Bang Denny. Oh Bang Denny. Apa saya ini baru dengar gitu. Sama-sama punya raja kalian. Bang Denny punya raja Britania atau Inggris. Bang Edi punya Sri Sultan Hamengkubuwono. Itu aja. Ya raja itu. Ya raja. Ini tinggal tambah Ibu Boruni sama itu. Siapa lagi? Siapa satu lagi? Boruni.
Asal jangan tambah gue masak aja. Kalau tambah gue masak, gue borong bodrek. Sama luga satu lagi. Luga. Kalau luga itu salah, langkahnya salah. Dipikir di zaman perjanjian baru masih ada nabi. Padahal nabi itu hanya jawatan. Kalau dia berstatus nabi itu ya keliru. Gak ngerti paham dia. Gak ngerti, jauh banget. Luga salah. Salah lah. Luga kalau ketemu salah langsung gini. Sama. Nah, Yang antara benernya antara saya Pak lah. Denny dengan Pak Denny dengan ente yang salah siapa? Enggak, saya belum kenal beliau. Saya belum pernah tahu dari Ada Tuhan juga dalam dirinya. Jadi bayangannya begini, saya pernah diskusi sama beliau, ternyata saya diskusi dengan beliau, saya tidak berbicara dengan kedagingannya, tetapi saya berbicara dengan Roh Kudus. Mestinya gini loh mestinya kita persilakan dulu mereka saling berkenalan. Itu sebenarnya etika diskusi ruang publik tuh. Silakan saling berkenalan, silakan. Ya Bang Denny, salam kenal Bang. Satu belum. Iya, salam kenal Bang Denny. Bang Denny, Allah siapa yang ada dalam diri Bang Denny? Lalu Allah siapa yang ada dalam diri Pak ini nih? Kalau aku sama seperti orang Kristen seluruh dunia, Roh Kudus ada di dalam aku. Oh, kalau saya gini, spesifik ya. Kalau Yesus itu kan manusia. Yohanes 7 ayat 38-39 bilang, sebentar aku mau dipermuliakan dulu. Setelah jadi permuliakan, dia akan memberi roh kan. Yohanes 7 ayat 38. Jadi, nah ini ngomong sama yang ngerti roh lah. Jadi Yohanes 10 ayat 10 bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya engkau memiliki hidup. Hidup dalam bahasa Yunani-nya zoe. Nah, kita ini ada Roh Kudus tapi lebih spesifik, itu zoe. Zoe itu hayat ilahi. Nah, orang ini semua kan manusia reject nih. Nah, ketika kita manusia kan produk gagal. Karena Adam, manusia produk gagal, yang produk baik. Nah, kalau sebentar Bang, kalau manusia produk gagal, yang produk sempurna itu siapa? Enggak ada, Maria juga gagal, semua gagal. Semua gagal semua ya. Maut. Jadi jadi Tuhan gagal intinya. Bukan, Tuhan menciptakan Adam dan bumi ini sempurna. Ketika Adam melanggar, Tuhan tuh nggak bisa mengampuni dosa. Tuhan ini kejam, manusia maka semua maut. Nah, satu-satunya cara adalah manusia digantikan manusia yang sempurna, yang bukan keturunan Adam. Oh gitu. Ya itu bukan keturunan Adam. Bukan. Tapi dia Adam kedua. Adam generasi kedua. Adam kedua. Saya Adam kedua. Oh, kalau Yesus itu Adam generasi kedua. Adam terakhir bukan Adam kedua. Adam terakhir. Boleh. Oh, itu Adam istilah terakhir. saja ada ayat yang nulis generasi kedua, Adam terakhir itu sebenarnya sama maksudnya. Maksudnya keturunan yang bukan keturunan Adam gitu. Oke, siap. Jadi sebenarnya itu saja sih. Bentar Bang Edi, saya tertarik dengan Bang Edi bilang Zoe. Itu maksudnya apa tuh, Bang? Itu dalam bahasa asli hayat ilahi. Jadi gini, perjanjian lama. Jadi abang Zoe gitu? Bukan. Kalau kita orang percaya ya, kalau Katolik nggak ngerti tentang trikotomi. Katolik itu kan jiwa sama roh dianggap sama lah. Tapi kalau kita tahu manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Ketika kita melihat Adam jatuh, roh Tuhan meninggalkan rohnya, roh manusia. Nah, Zoe itu ketika Anda percaya Anda ini orang gagal dan Anda ditutupi pelanggarannya, roh ilahi itu masuk ke dalam roh Anda. Zoe. Tapi kalau Anda percaya manusia roh, jiwa, dan tubuh. Nah, itu yang dimaksud kita manusia Allah. Bukan kita ini Allah, bukan. Kita back kembali kepada asal mula pemaksudan Tuhan. Jadi dosa itu bukan perbuatan. Dosa itu hamartia. Aku nangkep kok penjelasan dia, aku bisa diterima kalau enggak. Tapi yang saya bingung ini nih, sebentar. Kalau soal Zoe ya, sebentar. Ini kalau kita baca nih Bang, ini saya baca dari Genesis 3. Genesis 3 tuh berarti Keluaran ya, Keluaran 3. Itu perjanjian lama belum ada Bang, nggak ada perjanjian lama. Perjanjian baru adanya. Iya.
Tapi di sini nomor 20-nya Kai, Eklasen, Adam, To, Onoma, Tis, Ginaikos, Zoe. Nah, begitu saya baca nih artinya apa? Kita ke KJV aja ya, atau ke dalam NIV ya. Adam menamakan oke, KJV nih. Dan Adam menamakan istrinya Hawa. Jadi Zoe di sini artinya Hawa. Ya, itu perjanjian lama, Bang. Kita nggak pakai perjanjian lama. Ini Zoe Yohanes 10 ayat 10, beda. Zoe Yohanes 10 ayat 10, coba. Yohanes 10 ayat 10. Oh, beda ya. Yang Zoe. Beda. Zoe dalam 10. KJV itu artinya Hawa, tapi berubah nih. Oke, sebentar apa? Enggak, Yohanes 10 Gimana? ayat 10. Gua kan ngomong Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Oke. Nah, baca. Nah, gitu aku suka. Nah, ini guys, bagi yang Jadi Yesus datang sebenarnya intinya untuk itu, supaya kita itu ada Zoe. Bukan masalah kita surga neraka, beragama, no. Itu tentang manusia baru ya, ada Zoe. Itu bukan kata-kata Paulus loh, itu kata-kata Yesus. Kok nggak merah ya? Ya kalau mau merah mau hijau ya lihat aja konteksnya tuh yang ngomong siapa gitu aja. Kalau mau merah, kalau mau hijau tinggal dimerahin aja. Bang Jibril nggak usah banyak. Itu kita jangan terpengaruh warna. Kasihan yang buta warna. Nggak mungkin ya, kasihan yang buta warna. Nggak, waktu tulisannya merah itu si penulisnya lagi kena haid atau menstruasi. Udah jangan dipikir, pokoknya jangan dipikir lah. Yang penting nomor satu, kitab paling benar itu Quran. Kitab yang sumbernya dari Tuhan hanya Quran. Kalau Biblos yang lain itu pewahyuan tulisan manusia. John 10:10. The thief not comes if not that he might steal and he might kill and might I destroy. I came that life ini. Ya. Zoe. Bukan Zoe. Ya sama aja. Asalnya dari kata Zoe. Beda. Nah, jadi gini, beda bangku. Jadi gini. Oke. Zoe sama Zoe lah beda. Oke, maksud saya gini, bahasa Yunani itu tentang hidup ada 3. Bahasa Yunani itu ada 3, Pak. Bios, Suke, dan Zoe. Nah, karena Indonesia miskin, maka ngomongnya aku datang supaya engkau memiliki hidup. Nah, itu dalam bahasa aslinya Zoen. Itu lihat artinya apa tuh. Nah, coba lihat aja artinya. Mau Zoen mau apa, yang penting artinya apa. Beda itu tadi beda kata beda arti. Beda kata beda arti. Boleh. Itu dua beda kata. Konteksnya berarti. Aku sorofnya ya. Silakan. Artinya apa? Enggak, Zoin artinya langsung. Zoin itu artinya life, betul, hidup. Ya, itu kamu lihat terjemahannya apa tuh? Life. Nah, itu yang disebut life, hidup. Lah ya, kehidupan yang bukan hidup suke, yang lain suke. Ini agama nggak ngerti. Agama ngertinya mencari Tuhan yang di luar. Tetapi kekristenan berbicara tentang Zoen, hidup oleh Zoen, hidup baru. Nah, itu maksudnya. Nah, setelah itu monggo, Anda mau Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Islam, monggo. Kekristenan bicara tentang Zoen yang di dalam diri manusia. Jadi saya makanya nggak pernah bermasalah dengan agama. Aku cinta semua. Ya, tapi memang Bang ini nggak pernah bermasalah dengan agama, tapi bermasalah sama diri sendiri lebih tepatnya gitu ya, karena betul. Ya. Jadi ini orang Kristen itu masalah dengan Tuhan itu selesai, masalahnya dengan diri sendiri. Jadi tubuh kita ini selama kita hidup ya harus kita perangi. Makanya kekristenan itu harus mati diri, pokoknya berkecamuklah dalam diri. Harus mati diri. Makanya Kristen yang suka ngeyel itu nggak benar. Kristen yang nggak mau kalah itu salah. Tapi gue nggak fokus nih. Gue nggak fokus nih Bang Ibes dari tadi. Kita kan kalau beli api-api kita buka kan plastiknya ya Bang, betul nggak? Kalau kita beli mobil di joknya itu ada plastiknya kita buka, betul nggak? Setuju nggak kita di situ? Ini tempat tidur Bang Edi Bade kenapa nggak dibuka nih plastik ini Bang? Udah berapa lama nih Bang? Supaya bisa dijual lagi. Harganya siap. Jok mobil, kalau beli mobil jangan dibuka plastik, jangan dibuka plastiknya langsung. Siap. Salah.
Nggak bikin nggak fokus gitu. Fokus gue dari tadi ngeliatin. Siap. Lanjut. Ada aja Udah, yang lain gitu.